ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tausiah menjelang Ramadan. Dan ayatnya sudah jelas tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan menyambut Ramadan ini. Nabi bersabda SAW, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibelenggu padanya syaitan, dan padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia akan tercegah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Ya, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, terdatang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim, dibelenggu padanya syaitan-syaitan, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia telah tercegah. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, telah datang Ramadan, Nabi sebutkan. Yang kedua, Nabi menyebutkan di sini bahwa Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Yang namanya berkah itu artinya kathratul khair wa thubutuhu. Al-barakah yaitu kathratul khair wa thubutuh. Yang dikatakan barakah itu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Dan kebaikan di bulan Ramadan luar biasa. Banyak sekali kebaikannya. Barakah, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan di bulan itu luar biasa. Dan antum bisa lihat semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah wajibkan padanya puasa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, dibuka padanya pintu-pintu sorga, dibuka. Artinya nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa, dibuka pintu sorga. Agar apa? Agar kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, yang dengan itu memasukkan kita ke dalam sorga. Dibuka pintu sorga itu, maka berlomba-lomba kita, bersegera melakukan amal soleh. Yang kelima, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahanam, ditutup. Maka ini juga nikmat dari Allah, agar manusia menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam, dibelenggu syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza kana awwal layatin min syahr Ramadan, sufidati syayatin wa marratul jin." Apabila masuk pertama kali malam bulan Ramadan, pertama kali dibelenggu setan-setan dan juga jin-jin yang jahat dibelenggu.
Kemudian yang ketujuh, padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang kedelapan, barang siapa yang tercegah dari kebaikannya maka dia akan tercegah. Maka rugi kalau ada orang yang masuk Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Rugi. Makanya kita harus berusaha bagaimana melaksanakan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Dan asalnya, pokoknya, yaitu iman. Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara persiapan kita untuk masuk Ramadan, ya kita harus tetap berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Cuma menjelang Ramadan ini nggak ada istilah maaf-maafan, nggak ada ya. Saling kunjungan, maaf-maafan nggak ada. Dan biasa kita ini kalau udah mau Ramadan makan-makan. Kayaknya kita nggak pernah makan seumur hidup ini. Jadi makan, nggak ada yang seperti ini. Seolah-olah kita nggak bakal makan lagi sudah. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini ya bulan makan-makan akhirnya. Diawali dengan makan-makan. Ini nggak ada seperti ini. Dan sibuk orang untuk cari makan. Padahal setiap hari dia makan. Kemudian juga tidak ada pengkhususan ziarah kubur, nggak ada. Ini juga termasuk bid'ah, menetapkan, mengkhususkan menjelang Ramadan ziarah kubur. Dan yang lainnya lagi, tidak ada ya pesta kembang api, petasan, beduk, pawai, dan nggak ada dalam Islam itu. Tidak. Jadi apa yang kita persiapkan? Yang pertama kali persiapan kita taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat. Karena Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai yang beriman, semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya sibukkan kita dengan membaca Al-Quran. Para ulama salaf itu kalau sudah Ramadan sibuk dengan baca Al-Quran. Sibuk dengan Quran. Kalau bulan-bulan yang lalu saya pernah menjelaskan kepada antum bahwa minimal kita baca satu hari itu 1 juz. Berarti sebulan kita khatam. Itu untuk bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu saya sampaikan. Untuk bulan Sya'ban ya 2 juz kita baca Sya'ban. Berarti 15 hari dah khatam kita. Untuk Ramadan ya sehari minimal 3 juz kita baca. Dan waktu kita ada, tinggal kita atur waktu. Pagi, siang, sore, malam, tinggal atur waktu. Harus kita membaca Al-Quran. Karena Allah merintahkan baca Al-Quran. Dan Nabi SAW juga merintahkan untuk baca Al-Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang bacanya pada hari kiamat nanti. Perhatikan ini. Beda antara bulan-bulan yang lain. Para ulama salaf itu sibuk dengan Al-Quran. Bukan mereka nggak dagang, nggak usaha, ada. Mereka usaha sekedarnya aja. Tapi sibuk dengan baca Quran. Dia baca, istrinya baca, anaknya baca, sibuk dengan Al-Quran. Jadi setiap rumah itu terdengar suara Al-Quran setiap hari, siang dan malam. Ramadan itu. Antum perhatikan itu. Sibuk dengan Al-Quran. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ini cobaannya
Banyak godaannya Ramadan ini. Antum sibukkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu perbanyak sedekah. Setiap hari. Kalau di hari-hari biasa kita banyak sedekah, apalagi Ramadan. Setiap hari malaikat turun mendoakan orang yang sedekah. Ma min yaumil yusbihul ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Dia berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari itu disuruh sedekah. Dan Nabi bersabda SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Tujuan kita sedekah itu agar kita terhindar dari apa? Api neraka. Bukan tambah banyak. Saya sedekah biar rezekinya tambah banyak. Bukan. Rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya. Semua sudah dibagi sama Allah. Tapi disuruh apa? Kita sedekah agar kita terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu niatnya itu seperti itu. Soal diganti pasti nggak mungkin orang infak nggak diganti, tidak mungkin. Kata Allah, anfik unfik alaik. Infakkan, aku akan infakkan kepada kamu. Allah juga berfirman dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Jadi banyak sedekah. Nabi banyak sedekah SAW. Seperti angin yang berhembus. Paling dermawan adalah Rasulullah SAW dalam Ramadan. Padahal kehidupan Rasulullah apa adanya. Pas-pasan, tapi sedekah nggak pernah berhenti. Jadi tiap hari sedekah, setiap hari itu. Perhatikan. Yang keempat, memperbanyak amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan secara khusus sedekah, ini amal-amal soleh secara umum. Seperti apa? Seperti sholat sunat, baik itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, itu kerjakan. Di samping kita mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian apa? Amal-amal soleh yang lain, ya berbakti pada orang tua, bantu orang tua. Perhatikan tuh, itu jalan menuju sorga orang tua itu, pintu sorga orang tua itu. Perhatikan, jangan merasa lelah, jangan merasa payah ketika membantu orang tua. Terus, dan juga membantu orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang miskin. Gitu. Tapi yang penting bagi kita dulu sibuk dengan amal-amal soleh kita. Kemudian kita bantu orang tua, kemudian juga yang lainnya. Artinya kita sholat yang sunnah, kemudian berzikir dan yang lainnya. Kemudian juga membantu orang tua, kemudian berbuat baik kepada manusia. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan-bulan ibadah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Ya seperti zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Dan di sini seperti yang tadi saya sebutkan perkataan Ibnu Qayyim, harus kita ingat musyahadatu minnatillah. Kita menghadirkan bahwa ini semua nikmat dari Allah, karunia Allah. Kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa baca buku, kita bisa melakukan ibadah, semua nikmat dari Allah. Hadirkan tuh semua nikmat Allah. Kita nggak punya apa-apa datang ke muka bumi ini, Allah berikan semuanya. Dan gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sia-sia, jangan ada waktu yang terbuang. Jangan buat nonton, buat main HP. Perhatikan itu. Waktu sangat berharga, akan ditanya oleh Allah waktu kita. Dan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan yang bermanfaat. Apakah omongan, apakah
permainan, apakah perbuatan, atau main HP yang gak ada manfaatnya, nonton atau yang lainnya. Justru ini waktunya ibadah, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita rugi. Waktu ini modal kita. Waktu termasuk usulun ni'am, pokoknya nikmat. Jangan dibuang dengan sia-sia. Akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Ya, semua tinggalkan yang nggak bermanfaat, yang sia-sia tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kita harus ingat bahwa tujuan kita puasa Allah sebutkan apa? Agar apa? Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Tujuan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa kita selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Maka anda perhatikan di tengah-tengah ayat puasa Allah sebutkan tentang doa. Maka di antara doa-doa kita, doa agar amal kita diterima oleh Allah. Terus itu. Jadi jangan merasa berbangga dengan amal kita, tapi doa kepada Allah.